Halo semuanya, ini adalah video Freelance 101 dan aku bakal kasih 5 step yang perlu dilakukan untuk memulai freelance dan mendapatkan klien pertama kalian. Oke, backstory dulu. Aku pertama kali mulai freelance di tahun 2018 sebagai web developer dengan 0 pengalaman. Niatnya waktu itu cuma untuk mengisi waktu dan nambahin uang jajan ketika kuliah. Tapi sejak 2020, karena melihat traction yang cukup baik, akhirnya aku mulai seriusin untuk bikin brand freelance aku sendiri. Sampai pada akhirnya banyak klien yang mau pakai jasaku sampai saat ini. Oh iya, please tonton videonya sampai akhir, karena yang paling penting ada di 2 poin terakhir. Langkah yang pertama adalah mulai sekarang. Ada pepatah Cina yang sangat aku suka, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Dan waktu terbaik kedua adalah sekarang. Ini juga berlaku untuk semua hal, termasuk freelance ya teman-teman. Semakin cepat kita mulai, semakin baik juga hasilnya. Apalagi untuk teman-teman yang masih kuliah atau di usia 20-an. You guys have nothing to risk. Just start now. Tapi gimana kalau kita belum tahu mau freelance apa? Caranya adalah gunakan apa yang kalian sukai dan apa yang kalian kuasai. Misalnya, kalian jago bikin caption di sosial media, kalian bisa tawarkan jasa copywriting, atau kalian jago bikin story yang estetik atau editing gambar, kalian bisa tawarkan jasa graphic design atau fotografi, dan seterusnya. Memulai itu, sesimpel kita broadcast teman-teman kita tentang service yang kita tawarkan. Dan itu yang aku lakukan 2 atau 3 tahun yang lalu. Aku langsung bikin Instagram account dan desain postingan di Canva karena aku nggak bisa desain pada saat itu. Kemudian aku broadcast teman-temanku yang butuh jasa web development, programming, dan lain-lain bisa hubungi ke aku. Dan dalam 2 minggu aku udah bisa dapetin klien pertama hanya bermodalkan dengan 1 post Instagram. Kalau kalian sudah tahu mau freelance apa, langkah selanjutnya adalah membangun portfolio. Simpelnya, portfolio ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya. Dan ini tidak harus dari real client, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali memulai. Untuk teman-teman yang belum punya portfolio, bisa tawarkan servis kalian kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Karena biasanya orang terdekat tidak terlalu melihat portfolio kita, melainkan melihat kredibilitas kita as a person. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah punya portfolio, pastikan untuk mengemas itu dengan sangat baik. Aku sangat rekomendasikan untuk memamerkan hasil pekerjaan kalian di sosial media, karena jangkauannya sangat luas dan bisa mendatangkan banyak opportunity yang tidak bisa kita duga. Jangan malu untuk memamerkan hasil pekerjaan kita ketika di awal memulai. Aku ketika awal memulai, portfolioku juga jelek banget. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, bertambahnya skill dan koneksi, portfolio kita juga akan semakin membaik. Langkah yang ketiga adalah gabung komunitas freelancer. Ini sangat membantu aku dulu ketika awal-awal memulai. Coba untuk connect dengan sesama freelancer, baik di LinkedIn, Facebook, Instagram, atau di real life. Paling tidak, jika kita berada di circle komunitas ini, kita bisa tahu informasi-informasi atau niche apa nih yang lagi ngetrend pada saat ini. Aku sendiri join beberapa komunitas di Facebook, yaitu Kami Kerja Remote dan Upworker Indonesia. Dan senior-senior di sana itu baik banget untuk ngebantu nge-mentor kita atau kasih saran buat yang pertama kali memulai. Oh iya, satu lagi. Banyak freelancer itu yang saling lempar atau kasih project satu sama lain. Misalnya, aku lagi full workload nih, tapi ada klien yang mau masuk. Nah, biasanya aku akan refer temenku yang sesama freelancer, jadi aku kasih project ke dia. Dan mereka pun biasanya juga melakukan hal yang sebaliknya. Jadi, dengan kita bergabung di komunitas ini akan membantu proses pertumbuhan kita menjadi lebih cepat. Langkah yang keempat ini bisa aku bilang langkah yang paling penting ya teman-teman, yaitu take a risk. Ketika mendapatkan penawaran sebuah project dan itu sesuai dengan niche kita, jika teman-teman merasa itu bisa dikerjakan, ambil aja. Walaupun teman-teman belum pernah mengerjakan project yang serupa sebelumnya, gak apa-apa, ambil dulu. We can learn everything along the way. Kebanyakan freelancer pemula itu takut sehingga mereka susah untuk mendapatkan klien pertama mereka. Kebanyakan kurang pede dengan skill set mereka, sehingga takut tidak bisa menyelesaikan project dengan baik. Aku sendiri pernah mendapatkan project
dari klien di UK, yaitu untuk membuat query untuk sebuah aplikasi kamus online. Jujur, bidangku sendiri kan web development, dan aku belum pernah mengerjakan project yang serupa sebelumnya. Jadi aku pelajari dari awal, mulai dari basic query, cara penggunaan, dan lain-lain itu seiring berjalannya waktu. Dan jika ada hal yang belum aku pahami, selalu aku komunikasikan dengan klien, sehingga kita bisa manage ekspektasi klien tersebut. At the end, si klien itu puas dengan hasil pekerjaanku dan kasih aku bintang 5 di Upwork. Langkah yang terakhir adalah over deliver. Mungkin beberapa orang akan tidak setuju dengan statement ini, karena ini artinya mengerjakan lebih dari yang si klien bayarkan. Tapi buat aku, ini adalah investment untuk masa depan. Aku sangat rekomendasikan untuk teman-teman yang baru memulai untuk selalu over deliver. Artinya, kita kasih additional service atau additional value. Sesimpel kita fast respon ketika bekerja sehingga klien bisa merasa lebih tenang. Atau kita bisa kasih pelayanan after sales seperti free revisi 3 kali dan lain-lain. Hampir 90% dari klienku saat ini adalah repeat order dari project-project sebelumnya karena mereka sudah percaya dengan service yang aku berikan. Dan ketika mereka sudah percaya, ini juga akan memudahkanku sebagai freelance jika ingin misalnya negosiasi harga ke depannya. Jadi ini adalah win-win solution baik untuk freelancer atau untuk si klien. Itu aja 5 step memulai freelance yang aku lakukan. Dulu aku learning the hard way, jadi aku berharap teman-teman bisa belajar dan berkembang lebih cepat dengan tips-tips yang aku kasih tadi. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, please like, share, comment, and subscribe. And see you on another video. Bye-bye.